Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah pembelajaran tentang gangguan pada tulang manusia. Jadi ada beberapa gangguan pada tulang manusia. Saya jelaskan sedikit. Dan ini harap bisa dilihat penyebab dan gejalanya. Kalau bisa dihafalkan, nanti mungkin kalau ulangan bisa menjawab. Terutama yang bagian ini wajib hafal, maksudnya ini wajib gejalanya sampean harus ketahui. Kita awali dulu dengan yang pertama. Yang pertama adalah retak tulang fraktur. Retak tulang fraktur maksudnya patah tulang. Patah tulang ini retak tulang atau fraktura. Dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama fraktura sederhana. Retak tidak sampai melukai otot, jadi tulangnya saja yang retak tetapi ototnya tidak sampai terluka. Itu namanya fraktura sederhana. Yang kedua, green stick, apabila tulang hanya retak dan sebagian tidak sampai memisah. Ini tulangnya keseleo, seperti keseleo. Tadi melese, tidak sampai terpisah antara dua tulang. Yang ketiga adalah fraktura tertutup. Tulang yang patah menyebabkan otot terluka tetapi tidak keluar dari kulit. Ini patah tulang. Tulangnya benar-benar patah tetapi tulangnya tidak sampai keluar melewati kulit. Yang terakhir adalah fraktura terbuka. Ini patah tulang sehingga tulangnya itu sampai keluar, mencuat keluar kulit. Itu fraktura terbuka. Jadi fraktura ada 4, yaitu fraktura sederhana, green stick, retak tak lengkap, yang ketiga fraktura tertutup, dan fraktura terbuka. Gangguan yang kedua adalah rakitis. Rakitis adalah penyakit tulang menjadi rapuh karena kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin ini berarti kecilnya kekurangan vitamin D. Maka penyakit yang terjadi adalah gejalanya membentuk kakinya X atau O. X atau O. Nanti bisa dicari vitamin D itu apa saja kira-kira. Agar tidak kekurangan vitamin D dan terkena penyakit rakitis. Yang ketiga adalah hidrosefalus. Hidrosefalus ini biasanya terjadi disebabkan oleh penggumpalan abnormal, berarti tidak normal, dari cairan spinal dan terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepala membesar. Hidro itu besar ya. Jadi hidrosefalus itu pembesaran kepala, kepalanya besar, tubuhnya kecil, itu namanya hidrosefalus. Lawannya adalah mikrosefalus. Ini kepalanya kecil. Kelainan yang disebabkan oleh terhambatnya pertumbuhan tulang tengkorak karena kekurangan zat kapur. Ini kekurangan zat kapur. Zat kapurnya terlalu sedikit pada waktu bayi, maka menyebabkan mikrosefalus. Ciri-cirinya kepalanya kecil kalau mikrosefalus. Kalau hidrosefalus, ciri-cirinya kepalanya besar. Yang kelima, osteoporosis. Osteoporosis adalah kegangguan tulang karena reabsorbasi bahan tulang terhambat. Hal ini disebabkan oleh kekurangan hormon kelamin pria dan wanita. Ini biasanya dialami oleh orang-orang tua yang pertumbuhan tulangnya sudah melemah. Yang terakhir ada gangguan tulang belakang. Gangguan tulang berarti gegernya tidak normal, punggungnya tidak normal. Punggungnya tidak normal. Itu dibagi menjadi 3. Ini harus hafal sampean. Ciri-cirinya dan gejalanya. Yang pertama, kifosis. Jika tulang punggung melengkung ke belakang sehingga penderita kelihatan bungkuk. Diperhatikan, kalau kifosis itu orang bungkuk. Kifosis orang bungkuk. Orang contohnya kalau orang sudah tua itu maka terjadi kifosis kalau mudanya duduknya terlalu bungkuk, maka akan terkena kifosis. Jadi anak-anak kalau belajar, kalau duduk usahakan tidak membungkuk agar tidak terkena kifosis. Yang kedua adalah skoliosis. Tulang belakang melengkung ke arah samping sehingga badan tampak melengkung ke kiri kanan. Ini berarti melengkungnya tidak
ke belakang tapi ke samping. Contohnya seperti ini skoliosis. Nah, tulangnya miring ke samping. Nah, terakhir lordosis, tulang belakang melengkung ke depan yang menyebabkan kepala tertarik ke belakang. Nah, ini lordosis. Nah, tulangnya tidak lurus, tidak normal, tetapi melengkung ke depan. Ini ke depan. Nah, kalau ini ke belakang, kifosis. Ini bungkuk, ini ndelet. Kalau biasa basa Mangare ndelet. Kalau ini miring ke samping. Miringnya ke samping. Ingat-ingat nggih. Ini harus sampean perhatikan benar. Nanti pasti keluar ciri-ciri dan gejalanya, yaitu kifosis, skoliosis, dan lordosis. Sekian dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo terang dari saya. Bisa dibuka di internet atau di YouTube tentang gejala gangguan pada tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang bisa dilihat di YouTube atau internet. Bisa disimak gambar-gambarnya agar lebih mudah untuk dipahami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.